Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat ya Pak Bu. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Halimah. Saya mahasiswa Winsuska Riau, jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pembuatan pestisida nabati dengan memanfaatkan daun sirih pada tanaman sawi. Nah, kenapa kita menggunakan pestisida nabati? Karena pestisida nabati ini selain hemat biaya, kita juga tidak repot gitu, kita harus ke pasar membelinya, tidak perlu mengeluarkan uang yang banyak, karena dengan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah kita ataupun tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar kita, itu bisa kita manfaatkan sebagai pestisida nabati. Dari tadi saya ngomong pestisida nabati, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, apa sih pestisida nabati? Apa sih? Nah, baik, saya akan jelaskan Bu. Jadi pestisida nabati ini tuh adalah pestisida yang bahan aktifnya itu atau komposisi utama yang ada dalamnya itu berasal dari tumbuhan. Nah, dapat berupa daun, batang, akar maupun buahnya. Nah, dan juga sebenarnya pestisida nabati ini tuh banyak sekali yang bisa kita gunakan, misalkan seperti serai, daun kunyit, bawang merah, bawang putih. Namun di sini kita menggunakan daun sirih karena saya lihat di kampung ini tuh yang memang dominan tumbuhannya itu kebanyakan daun sirih ya Bu. Makanya selagi tidak terpakai, kalau dia bermanfaat, kenapa tidak kita gunakan ya? Nah, seperti itu. Jadi kenapa kalau misalkan banyak pestisida nabati, kenapa sih harus daun sirih? Karena daun sirih ini juga mempunyai kandungan yang mampu mengusir hama yang ada pada tanaman kita. Contohnya seperti akan kita bahas ini, yaitu ulat tritip ya Pak Bu. Nah, baik Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Nah, yang saya katakan tadi ulat tritip. Nah, ini dia Bu gambarnya. Nah, ini adalah gambar ulat tritip, yang mana ulat ini tuh sangat membahayakan tanaman kita karena dia tuh bisa selain merusak daun, membuat tanaman kita menjadi busuk. Dia kan kalau udah tanamannya busuk, udah layu, tentu produksi kita juga akan menurun kan. Nah, maka dari itu pembuatan pestisida nabati dari daun sirih ini diharapkan mampu untuk membasmi ulat tritip yang ada pada tanaman kita ini. Nah, setelah kita paham tadi kenapa kita menggunakan daun sirih sebagai pestisida nabati, nah untuk mengendalikan ulat tritip, sekarang kita masuk ke tata cara pembuatannya. Di sini saya akan menampilkan video tentang pembuatan daun sirih yang telah kami lakukan sebelumnya bersama rekan-rekan saya juga. Di sini kami sebelumnya telah membuat pemanfaatan daun sirih ini sebagai pestisida nabati. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu tuh hanya tinggal menyediakan bahan-bahannya itu ya daun sirih, blender, dan juga ember untuk wadahnya, terus penyaringan. Nah, mari kita simak video berikut ini. Beberapa hama yang dapat dikendalikan oleh daun sirih yaitu ada belalang, kutu-kutuan, dan masih banyak lagi sebenarnya hama yang dapat dikendalikan oleh daun sirih ini. Aroma yang ada pada daun sirih menyebabkan hama yang ada pada tanaman akan menjadi lemas hingga menyebabkan kematian. Nah, ini tata cara pembuatan pestisida organik atau pestisida nabati dari daun sirih. Pertama, kita masukkan daun sirih ke dalam blender, kemudian ditambahkan dengan 1 liter air dan di blender. Jangan lupa juga ditambahkan sedikit deterjen agar daun sirih ini mempunyai aroma khusus sehingga hama yang ada pada tanaman tersebut akan mati. Nah, setelah dimasukkan kemudian di blender. Setelah di blender, kemudian tuangkan ke dalam wadah yang setelah disiapkan dan disaring ampasnya seperti yang tertera pada video ini.
Nah, setelah semuanya disaring, maka pestisida nabati pun siap kita gunakan dan akan kita aplikasikan pada tanaman sawi yang terserang hama ulat tritip. Nah, setelah melihat video tadi, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya bisa membuat pestisida nabati sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana, namun bisa mengendalikan ulat tritip yang ada pada tanaman sawi kita. Nah, seperti itu bapak-bapak dan ibu. Sangat mudah bukan? Kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang yang banyak, kita hanya perlu memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar kita, dan itu sangat bermanfaat untuk tanaman kita. Selain meningkatkan produksi, tanaman kita juga akan tumbuh sehat, segar, sehingga produksinya tinggi dan juga memiliki nilai jual yang tinggi. Bapak dan ibu-ibu, sebelum saya menutup diskusi kita hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Kalau ada sumber di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kita semua.